Mau ngomongin soal digital begitu ya Pak ya, Ya, pertanyaan pertama saya untuk mengawali dialog pada hari ini akan mulai dari pandangan Anda Pak ya, terhadap proses digitalisasi di Indonesia terutama untuk di sektor kesehatan menurut Anda seperti apa? ya, kita saat ini lagi proses di Indonesia ini adalah implementasi secara holistik ya. Oke. Kita mendapatkan percepatan ketika terjadi pandemi ya. Oke. Jadi rata memang layanan kesehatan diakses melalui Digital, aplikasi, betul. melalui digital sehingga ini menyebabkan transformasi lebih cepat dibandingkan yang dipredik sama banyak orang gitu. Jadi memang transformasi ini menurut saya bagus sekali ya dan kita lihat secara holistik industri semua mengarah ke sana. Oke, dan dari kacamata Anda Pak Bayu, bagaimana saat ini posisi dari Bunda Medik sendiri di transformasi digital ini Pak? Iya, kita mulai 2021 bahkan ya, kita sudah starting mentransformasi secara digital. Yang kita ambil angle-nya adalah bagaimana transformasi ini dilakukan berdasarkan patient journey. Oke. Jadi sudut pandangnya adalah pasien. Jadi mulai dari pendaftaran online, kemudian layanan yang bersifat secara online ya, termasuk penjadwalan, termasuk juga pengantaran obat dan yang lain sebagainya. Jadi memang secara holistik kita ngelihat dari sudut pandang jernih dari pasien gitu. Nah, saat ini kita memang mengimplementasi beragam teknologi di Bunda Medik. Salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan data, interoperability gitu ya yang kita lakukan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Oke, baik. Nah, ini kan dalam transformasi atau transisi begitu kan, Iya. pasti ada hal-hal baru begitu ya Pak ya, yang dihadapi. Nah, dengan adanya hal-hal baru, tantangan nih biasanya muncul nih Pak. Betul. Menurut Anda Pak, tantangannya begitu ya, mengubah transformasi begitu, dari yang tadinya konvensional menjadi teknologi, ini seperti apa sih Pak? Yang terberat itu tantangannya di bagian mana? Mungkin yang terberat kalau saya perhatikan ya dalam proses transformasi yang kami lakukan, memang lebih ke budaya. Jadi memang industri kesehatan ini memiliki regulasi yang cukup rigid. Sehingga kita harus secara kontekstual ini memang secara proses harus dilakukan transformasinya memang bertahap ya. Tapi memang budaya adalah jadi salah satu yang menurut saya ini menjadi tantangan tersendiri, tapi saya lihat dengan rekan-rekan klinisi, terus juga tenaga kesehatan itu merasakan dampak dari digitalisasi ini, maka perlahan sekarang mereka mulai sadar bahwa oh ini jauh lebih efektif, lebih efisien gitu. Jadi saya rasa dalam proses ini, saya rasa juga di industri pelaku industri yang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi lebih ke budaya lah. Oke, dan budaya itu terbantu sebenarnya Pak ya ketika COVID itu karena langsung ada switch behavior begitu ya Pak ya. Betul. Jadi pergeseran kebiasaan satu, lalu yang kedua juga tantangan tersendiri ya waktu COVID itu nakes di Indonesia secara spesifik itu mengalami challenge luar biasa kan. Bagaimana mereka bekerja jam ke jam, hari ke hari dengan intensitas yang sangat tinggi, tapi di saat yang sama tidak boleh berkontak langsung dengan pasien gitu ya, sehingga banyak sekali yang dilakukan dan ini memaksa sebetulnya transformasi itu terjadi. Dan detik ini saya rasa terkait dengan kebijakan pemerintah juga, semua rumah sakit, semua layanan kesehatan sudah mengimplementasi electronic medical record. Ini adalah tahap awal sebenarnya gitu. Oke, nah Pak, dari COVID hingga hari ini, sudah sejauh mana Pak proses transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Bunda Medik dan dampak atau impact-nya begitu ya terhadap tenaga medis dan juga terhadap pasiennya ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita harus lihat dulu dari sisi prinsip ya. Secara prinsip di sisi kami, digital technology adalah tech itu adalah untuk support care. Jadi kami mendukung layanan kesehatan, bukan menggantikan ataupun mungkin berkompetisi gitu ya. Jadi memang dalam proses transformasi ini Bunda Medik mulai dari electronic medical record, kemudian kita juga udah melakukan pengolahan data secara big data gitu ya, dari mulai medis ya, bisnis medis ataupun juga nanti outputnya seperti apa itu udah kita lakukan integrasi yang sangat baik. Nah, sehingga dari sudut pandang pasien sebenarnya mereka akan
mendapatkan pelayanan yang lebih kontekstual. Oke. Gitu. Jadi di Bunda saat ini beberapa pasien mungkin sudah merasakan ya bagaimana kita bisa memfollow up layanan yang tertentu gitu ya. Lebih cepat begitu ya, Iya, Pak? jadi lebih cepat gitu. Dan bahkan melalui transformasi digital ini juga kami meluncurkan layanan home care yang menurut saya ini juga jadi hal yang menarik gitu. Jadi pengolahan data ini menarik juga. Jadi akhirnya kita bisa melakukan home care sekarang. Berarti home care-nya itu tenaga medisnya akan datang Pak ke rumah Iya, pasien? betul. Jadi kita punya dedicated vehicles, jadi kita punya kendaraan khusus, Oke. di mana di situ ada satu tim dokter perawat ya yang dapat melayani layanan-layanan dasar, ya seperti vaksinasi, lalu perawatan luka dan hal-hal yang terkait dengan medis yang bisa dilakukan di tempat kerja atau rumah. Makanya kita bilangnya home care gitu. Mungkin booster vitamin bisa gitu Iya, ya betul, Pak ya? betul sekali. Dan itu memang jadi hal yang menarik. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan data dan menghasilkan sebuah revenue stream baru atau bisnis baru dari sisi Bunda Medik. Oke, nah respon dari pasien sendiri ini seperti apa? Atau masyarakat begitu Pak? Oke, kalau dari kita launching ya, saya pikir 1 bulan yang lalu kita launching, trafficnya sangat tinggi. Oke. Karena kita lihat banyak sekali orang tua yang ingin merasakan misalnya vaksinnya bisa lebih cepat, tidak perlu mengantri misalnya, dan yang lain sebagainya. Dan ini membuat layanan kami itu bisa dijangkau dari mana saja sebenarnya. Oke, nah selain home care tadi Pak Bayu, ada inovasi teknologi lagi nggak Pak yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bunda Medik begitu ya untuk meningkatkan efisiensi dan juga tentunya kualitas layanan kesehatan Pak? Oke, baik. Jadi yang tahap pertama memang Bunda Medik ini kita berdiri tahun 1973, jadi cukup lama. Cukup lama ya Pak ya? Jadi udah 52 tahun Bunda Medik ini memberikan layanan kesehatan ke masyarakat Indonesia. Di tahun ini memang kita lakukan akselerasi terhadap teknologi. Salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan enterprise resource planning. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena kita melihat kondisi bisnis yang mungkin atau operasional ya di masa-masa seperti ini itu sangat rigid dan sangat dinamis, sehingga kita membutuhkan sebuah teknologi yang bisa mengorchestrate. Jadi kita mengorkestrasi itu yang pertama, lalu yang kedua juga kita lakukan beberapa percepatan dari sisi pengolahan data. Jadi kita sudah memiliki satu tim khusus, kita sebutnya enterprise data management, di mana kita mengolah data pasien, data medis, lalu juga operasional, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi terhadap operasional rumah sakit, klinik, dan lab kita, sehingga operasional itu bisa lebih efisien. Seperti misalnya kontekstual produk atau layanan, kemudian juga proses penyembuhan dari pasien, itu semua kita lakukan. Jadi secara konteks memang tahun ini kita sudah mencapai titik itu, dan kita melihat next step-nya adalah kita akan mulai masuk ke prediktif. Jadi menganalisa data dan memberikan prediksi terhadap tenaga kesehatan termasuk klinisi.